Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk presensi pada pembelajaran hari ini telah Ibu kirimkan link Google Form di Classroom. Silakan anak-anak Ibu isi sebagai absensi pada pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa untuk berdoa dan menyiapkan sumber belajar, media, dan alat tulis yang dibutuhkan ya. Baiklah, sebelum itu Ibu mau mengulas kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Benar sekali, materi kita pada minggu yang lalu yaitu tentang teori sel dan penemuan sel. Ibu ingin bertanya, siapa yang pertama kali menemukan teori sel? Benar, jawabannya adalah Robert Hooke. Kemudian, dari penelitian yang dilakukan oleh Robert Hooke, diteliti lagi oleh beberapa penemuan setelahnya. Dari beberapa penemuan tersebut, maka dapat kita simpulkan apa itu sel? Ya benar, sel merupakan unit struktural, fungsional, dan hereditas terkecil dari makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi inti, anak-anak Ibu harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak Ibu dapat menjelaskan apa itu sel tumbuhan. Kemudian anak-anak Ibu dapat menjelaskan ciri-ciri dari sel tumbuhan, dapat menjelaskan struktur dan fungsi organel sel tumbuhan, dan anak-anak Ibu dapat menyajikan hasil diskusi tentang sel tumbuhan. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan inti kita. Silakan lihat pada PowerPoint gambar apakah itu dan apa itu sel tumbuhan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu ingin bertanya lagi, apa kekhasan dari sel tumbuhan? Nah, mari kita lihat jawabannya. Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik yang memiliki materi genetik yang diselubungi oleh membran. Kemudian, apa saja kekhasan dari sel tumbuhan? Dapat dilihat pada PowerPoint. Kekhasan dari sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel, memiliki vakuola plas, dan memiliki plasmodermata. Nah, sudah tahu ya apa itu sel tumbuhan dan kekhasan dari sel tumbuhan ini. Sebelum kita membahas organel-organel dari sel tumbuhan, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari sel tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri dari sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel yang berada di luar membran sel, memiliki vakuola sentral yang besar yang disebut dengan tonoplas, memiliki jalur komunikasi atau jalur transportasi yang disebut dengan plasmodermata, memiliki plastida yang terdiri dari leukoplas, tonoplas, dan kloroplas. Tidak memiliki lisosom dan tidak memiliki flagel seperti sel hewan. Nah, baik, jelas ya, itu merupakan ciri-ciri dari sel tumbuhan. Kemudian kita masuk ke pembahasan organel-organel pada sel tumbuhan. Bisa dilihat apa nama organel ini? Nah, benar, organel ini bernama nukleus. Nukleus ini merupakan tempat utama untuk menyimpan materi genetik atau komponen genetik dari sel tumbuhan. Selanjutnya, apa nama organel ini? Organel ini bernama ribosom. Ribosom ini merupakan subunit besar dan subunit kecil yang berupa susunan nukleoprotein. Nah, kemudian apa nama organel ini? Benar, organel ini merupakan mitokondria. Mitokondria dimanfaatkan untuk memecah senyawa kompleks yang dapat dimanfaatkan serta berguna sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Selanjutnya, apa nama organel ini? Organel ini bernama badan Golgi atau aparatus Golgi yang berbentuk vesikel pipih yang terdapat di dalam sel tumbuhan bernama diktiosom. Selanjutnya, apa nama organel ini? Organel ini bernama kloroplas yang mengandung zat hijau daun sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan baik dibantu dengan air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Kemudian, apa nama organel ini? Organel ini bernama retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini sebagai penghubung antara nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kemudian, apa nama organel ini? Benar, ini merupakan vakuola untuk mengatur tekanan turgor yang berada di dalam sel tumbuhan dan sebagai tempat ekskresi produk limbah serta pencernaan intraseluler. Selanjutnya, apa nama organel ini?
Benar, organel ini bernama peroksisom yang mengandung enzim tertentu untuk memecah asam lemak menjadi gula sederhana di dalam sel tumbuhan. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui organel-organel pada sel tumbuhan, maka kita harus mengetahui masing-masing fungsi dari organel-organel tersebut di dalam sel tumbuhan. Baiklah, mari kita ulas. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma, baik itu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, yang berfungsi sebagai tempat transport materi-materi yang akan disekresikan oleh sel tumbuhan dan berfungsi untuk membentuk membran pada badan Golgi. Kemudian ribosom sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi atau ATP. Badan Golgi sebagai tempat ekskresi sel dan pembentukan lisosom. Plastida sebagai tempat menghasilkan klorofil dan melakukan fotosintesis. Vakuola sebagai tempat penyimpanan air, penyimpanan cadangan makanan, pigmen, dan lain sebagainya di dalam sel tumbuhan. Peroksisom membantu kloroplas dalam proses fotosintesis dan nukleus berfungsi untuk mengkoordinasi proses metabolisme. Inti atau isi dari nukleus disebut dengan nukleoplasma. Baiklah, bersamaan dengan nama kelompok yang telah Ibu kirimkan pada classroom, Ibu juga mengirimkan LTPD. Nah, silakan anak-anak Ibu untuk menjawab LTPD tersebut dalam waktu 15 menit. Baik, jika sudah mengisi LTPD-nya, silahkan kirim kembali di classwork pada classroom agar bisa Ibu lihat jawaban-jawabannya. Kita ulas kembali bagian mana yang tidak dipahami oleh anak-anak. Baiklah, waktu pengisi LTPD sudah habis. Dari jawaban-jawaban yang telah Ibu lihat dari beberapa kelompok ini ya, yang kurang dipahami atau kurang tepat jawabannya itu pada nomor 5. Pada poin nomor 5 itu pertanyaannya, hasilkan dari organel apakah zat hijau daun dan apa itu autotrof. Baiklah, kita ulas kembali. Nah, dari pertanyaan tersebut, organel sel yang menghasilkan zat hijau daun merupakan kloroplas. Nah, kloroplas ini menghasilkan zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis ini yaitu proses pembuatan makanan sendiri oleh makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, karena tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri, maka tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Nah, bisa dipahami ya mengapa sel tumbuhan disebut dengan organisme autotrof. Nah, baiklah, jika ada pertanyaan, silahkan submit saja di Google Classroom. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau anak-anak Ibu membuat kesimpulannya ya. Baiklah, benar, tambahkan sedikit kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu sel tumbuhan merupakan organisme eukariotik yang memiliki materi genetik di dalam membran selnya. Nah, sel tumbuhan ini memiliki beberapa organel yang khas seperti vakuola sentral yang besar, memiliki kloroplas, memiliki dinding sel, dan memiliki plasmadermata. Masing-masing organel pada sel tumbuhan memiliki struktur dan fungsinya masing-masing untuk menunjang pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, baiklah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baiklah, untuk tugas di rumah, Ibu minta secara berkelompok anak-anak Ibu untuk membuat makalah tentang sel tumbuhan yang lengkap dengan sumber rujukannya. Kemudian dibuatkan juga PowerPoint-nya, lalu disubmit di classwork pada Google Classroom dan akan dipresentasikan pada minggu yang akan datang ya. Jangan lupa dipelajari kembali materi hari ini di rumah. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetaplah berada di rumah, jaga kebersihan diri. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.